Maka ini ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Maka di antara kalian yang membaca Al-Quran dan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Jibril dan Jibril kepada Nabi Muhammad, itu kalamullah, maka diucapkan ada yang ucapannya ajami dan ada yang ucapannya arabi. Dan ada orang-orang yang membacanya dengan ilmu tajwid, dibaca dengan mudud, inna haula. Ada juga yang tidak membaca mad, inna haula, inna haula. Maka perbedaan-perbedaan ini seperti disebutkan di Al-Quran, wa alsinatikum, perbedaan lisan-lisan kalian, wa alwanikum, di antara kalian ada yang Arab dan ada yang ajami. Maka ikhtilaf al-alsinah wa alwan wa huwa kalamul ibad. Ini ucapan hamba-hamba yang berbeda. Ada yang mempelajari ilmu tajwid, yang tidak mempelajari ilmu tajwid dibaca dengan tanpa mad, dan ada yang mempelajari ilmu tajwid dibaca dengan makharijul huruf yang benar. Maka ini menjadi pendalilan kata Al-Bukhari, faminha al-arabi wa minha al-ajami wa minha yaqra bisahih wa huwa kalamul ibad. Dan begitu pun di dalam hadis yang terdahulu, masih ucapan Imam Al-Bukhari di Khalqu Af'alil Ibad, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Faqala rajulun law utitu mithla ma utiya hadza la fa'altu kama yaf'alu. Maka di sini di antara mereka ada yang membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Maka ini semuanya adalah makhluk dari apa yang dibaca dari mulut-mulut mereka, dari makhraj-makhraj mereka yang berbeda, dikarenakan ada yang Arabi dan ada yang ajami. Maka di sini dibedakan apa-apa yang keluar dari pembacaan Al-Quran dan amalan dari Al-Quran, maka dia adalah dari makhluk. Pengejawantahan dari amalan Al-Quran adalah makhluk. Dan begitu pun ucapan Allah, waf'alul khaira, maka laksanakanlah kebaikan dari perintah Al-Quran. Seperti Al-Quran mengatakan, wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka dia melaksanakan membayar zakat yang wajib dan membayar sedekah yang sunnah dan melaksanakan salat berjamaah. Maka itu amal-amal Bani Adam makhluk. Apa yang dilaksanakan dari amalan Al-Quran. Fa'athbatal khair minhum fi'lan. Maka makna qiyamul abad bil kitab ay fi'lul abad alladhi yujazi alaih wa laysa huwal kitab wa bihada yatadih al murad bihadihin nusus. Maka inilah yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam permasalahan dalil-dalil tadi, khalqu af'alul ibad, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka oleh sebab itu di sini lebih jelas lagi balasan dari pengamalan Taurat dan di pengamalan Injil mereka mendapatkan qirot. Untuk muslimin mendapatkan qirotain. Ini pun menunjukkan dari khalqu af'alul ibad, pengejawantahan mereka dari Al-Quran, dan Al-Quran yang dijawantahkan menjadi amalan makhluk, sehingga diberikan balasan oleh Allah sebagai pengejawantahan dari makhluk. Maka ini jelas bahwa Al-Quran kalamullah, dan apa-apa dari perbedaan yang terjadi dari qiraah, dan seperti di pelajaran yang lalu dibaca dengan keras, dibaca dengan lirih, seperti hadis Aisyah berdoa dengan lirih, dan hadis Ibnu Abbas bahwa dulu Nabi membaca dengan keras, kemudian orang-orang musyrik mengejek Al-Quran dan mempertanyakan Al-Quran. Maka ini perbedaan dari apa yang dibaca
dengan keras, dengan lirih, dengan tajwid, dan juga dengan seorang imam yang mendendangkan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, ini jelas makhluk, karena itu adalah keluar dari makhluk. Adapun Al-Quran yang Allah turunkan dan ada pada mushaf itu kalamullah. Maka ini dari makna hadis dari segi ilmi tauhid. Dan sekarang kita kembali kepada sanad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan. Intabih ya Hudzaifah, tulis semua, hafalkan. Abdan adalah namanya Abdullah ibnu Utsman Al-Marwazi. Maka Abdan apa laqab dari Abdullah ibnu Utsman. Seperti sekarang Abdullah kita panggil Abud. Maka di sini Abdullah ibnu Utsman dipanggil Abdan. Nah, berarti Abdan laqab, nama kesayangan. Abdan, nama panggilan. Adapun asalnya Abdullah ibnu Utsman, maka Abdullah anak kita, Abud. Nanti kalau dia sudah besar dipanggil Abud, padahal namanya Abdullah ibnu Sa'id. Seperti di sini Abdullah ibnu Utsman Al-Ataki Al-Marwazi dipanggil dengan Abdan. Adapun dia gurunya Imam Al-Bukhari ini di atas derajat siqah. Maka disebutkan oleh Ahmad ibnu Hanbal, ma baqiyati rihlah illa li Abdan bi Khurasan. Maka dia bercita-cita untuk menziarahi Abdan, sampai dia telah menziarahi semua, bahkan Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani dari Irak dia pergi ke Son'a di selatan dari Saudi yang jauh, panjang dan lama, sampai di dalam syair disebutkan la budda min Son'a walau tolas safar. Harus aku ke Son'a meski perjalanan the long trip, panjang dan lama, far away. Maka harus. Dan begitu pun dia mengatakan ma baqiyat ar-rihlah illa li Abdan bi Khurasan. Dan tinggal safarku untuk Abdan, menunjukkan bahwa dia bercita-cita untuk pergi ke Abdan. Mana yang lebih jauh? Imam Ahmad mengunjungi Abdan di Khurasan atau di Son'a? Jauhan mana? Tidak tahu peta antum ya, miskin. Peta kalian cuma lihat mana Pekanbaru, mana Medan, sama-sama Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Medan, Pekanbaru tetangga. Lihatlah peta Arab, peta Jaziratul Arab atau peta the Middle East, apalagi the Middle East, Timur Tengah. Tahu mana yang namanya Saudiyah, tempat untuk melaksanakan haji dan umroh. Tahu di bawahnya itu selatan Yaman. Nah, itu pada para tempat menuntut ilmu. Jadi kesini orang-orang menuntut ilmu. Tahu mana Irak, tempatnya ulama dulu, Imam Ahmad di Irak. Nah, tahu Khurasan di mana? Iran. Berarti tetangganya. Jadi Irak dengan Iran tetangga. Berarti lebih dekat. Adapun perjalanan Imam Ahmad kepada Abdul Razak As-San'ani, Son'a, ba'id jiddan. Dari utara ke selatan, melewati Saudiyah, bawahnya lagi Yaman. Maka Ahmad ibnu Hanbal qol ma baqitu rihlah illa li Abdan bi Khurasan labas aqrab min ila Son'a. Dan dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi thiqatun ma'mun. Maka dia di atas derajat thiqah. Belum adan ya. Kemudian berkata hadatsana Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah ibnul Mubarak. Dan Abdullah ibnul Mubarak dia hidup di tabaqah yang ke-8 dan Abdan tabaqah yang ke-10 gurunya Imam Al-Bukhari. Maka Abdullah ibnul Mubarak imam di zamannya, tidak ada duanya dari segi ilmu, dari segi berjihad, dari segi melaksanakan amal-amal soleh dan berakhlak yang mulia. Maka banyak para ulama yang menyebutkan dia imam. Berkata Abu Hatim Ar-Razi yang mutasyaddid, berkata thiqatun imam. Berkata Abu Ishaq Al-Fuzari imamul muslimin.
Dan berkata Abu Zur'ah, ijtama'a fihi fiqh wasakha wasuja'ah wa ghazu wa asya. Maka terkumpul pada orang ini ilmu fikih dan juga akhlak yang mulia dan keberanian dan berjihad di jalan Allah, beberapa kali jihad. Maka orang ini tidak sembarangan. Dan berkata Al-Hakim An-Naisaburi, penulis Al-Mustadrak, imamun asrihi, dia adalah imam di zamannya yang tiada tandingannya. Dan begitupun Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang merupakan muridnya, bahwa dia mengatakan tidak ada tandingannya orang ini. Lam yakun fi zamani Ibnul Mubarak ahadun atlabalil ilm minhu, rahala ilal Yaman wa ila Syam wal Basrah wal Kufah wa kana min ruwatil ilm wa kana ahlu dhalika. Kataba anil kibar wasigar, kataba an Abdurrahman ibni Mahdi, bahwa dia menulis dari yang kecil dan yang besar, dan dia tidak pernah aku melihat orang yang paling rohal, yang berjalan untuk menuntut ilmu, pergi kemana-mana, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Basrah, ke Kufah, dan seluruh negeri dijelajahi untuk menuntut ilmu. Maka ini ucapan para ulama kepada Imam Abdullah ibnul Mubarak. Dan berkata Al-Auza'i, "Lau ra'aita Ibnul Mubarak laqarrat ainaik." Jika kamu melihat Imam Ibnul Mubarak, kamu akan mencintai karena Allah. Menunjukkan orang ini akhlaknya mulia dan berilmu. Seperti antum mencintai seorang alim yang mempunyai akhlak yang mulia, seorang alim yang penuh adab, itu dicintai. Namun seorang alim yang masya Allah ilmunya banyak, namun arogan, maka orang bisa jadi lari dari ilmunya karena sifat arogannya. Maka ini Abdullah ibnul Mubarak. Dan begitupun Sufyan ibnu Uyainah memujinya, berkata, faqihun alimun maqaddama alaina ahadun yusbihu Abdullah ibnul Mubarak, kana faqihan aliman abidan zahidan syaikhan syairan suja'an. Maka Sufyan ibnu Uyainah, yang mana dia juga termasuk dari guru Abdullah ibnu Mubarak, padahal Abdullah ibnu Mubarak satu level dari segi usia, namun telah kita ulang, Imam Ibnu Uyainah mempunyai kelebihan dari orang-orang sezamannya. Dia usianya sama seperti orang sezamannya, namun ilmunya tua, karena dia dari kecil menuntut ilmu. Sehingga Imam Ibnu Mubarak yang hidup di zamannya di Tabaqah yang ke-8 jadi muridnya. Namun dikatakan oleh Sufyan Ibnu Uyainah, tidaklah datang dari murid seperti Abdullah Ibnu Mubarak. Maka dia murid yang spesial bagi Imam Ibnu Uyainah. Dan begitupun Syu'bah Ibnul Hajjaj di Tabaqah yang ke-7, Imam Ibnu Mubarak dari muridnya dikatakan, maqadama alaina min nahiyatihi mithlah. Maka aku tidak pernah mendapati murid sebaik dari Imam Ibnul Mubarak di zamannya. Dan begitupun Abdurrahman ibnu Mahdi imam mengatakan al-a'imah al-arba'ah, imam itu ada 4. Lihat, sesungguhnya dia imam, namun seperti itulah para ulama di zaman dulu, tidak ingin menjadikan dirinya imam. Maka imam di zamannya itu ada 4. Pertama Sufyan Ats-Tsauri di Tabaqah yang ke-7, Imam Malik Tabaqah yang ke-7, Hamad ibnu Zaid di Tabaqah yang ke-8, Ibnul Mubarak di Tabaqah yang ke-8. Dan berkata Ali ibnul Madini, Hayatul Wadi, yang ditakuti oleh seluruh muhaddisin, bahkan Al-Bukhari merasa gentar dan merasa kecil di hadapan Hayatul Wadi, mengatakan apa? Thiqatun imam. Hayatul Wadi mengatakan kepadanya thiqatun imam. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Malik, qala faqihu Khurasan. Maka orang ini tidak sembarangan.
Kemudian meriwayatkan dari Yunus. Siapa Yunus di sini? Yunus ibnu Yazid al-Aili. Dan ini orang min asbatin nas fi az-Zuhri. Orang ini orang yang paling kuat periwayatannya dari az-Zuhri. Dan dia rawi yang sikot, disikohkan oleh para ulama seperti oleh An-Nasai dan Imam Ahmad dan Abu Hatim dan Abu Zur'ah mengatakan la ba'sa bihi, dan disikohkan oleh para ulama. Berkata Yahya ibnu Ma'in, sikotun asbatun nas fi Zuhri wa huwa alimun bi Zuhri. Maka dia rawi yang sikoh paling kuat periwayatannya dari Imam Az-Zuhri. Karena Imam Az-Zuhri banyak orang-orang yang belajar kepadanya. Namun dari orang-orang yang kuat periwayatannya adalah Yunus. Maka di sini kelebihan dari sanad ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka Al-Bukhari memilih periwayatan Yunus dari Az-Zuhri. Maka hadis ini sangat kuat min kibali Yunus min asbatin nas kepada Imam Az-Zuhri. Kemudian diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri, dan Imam Az-Zuhri telah kita mengetahui dari namanya siapa? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan keutamaannya sangat banyak, tidak usah kita sebutkan. Dan juga masuk kepada Az-Zuhri, hadatsana Abdullah ibnu Umar, Salim ibni Abdullah ibni Umar. Maka adapun Salim, maka dia anaknya Abdullah ibnu Umar al-Adawi, dan Imam Az-Zuhri min asbatin nas dari Salim, dan dia adalah di atas derajat sikot imam. Berkata Imam Ahmad sabtun, dan berkata Imam Malik lam yakun ahad fi zamani Salim asbah biman madha fi salihin fi zuhud wal fadl wal ilm. Maka tidak ada orang yang hidup di zaman Salim ibni Abdillah seperti kehidupan salaf dulu, yakni maknanya bapaknya Abdullah ibnu Umar dan sahabat Umar ibnul Khattab. Tidak ada yang mengikuti jejaknya kecuali Salim. Maka didapati Salim seperti bapaknya zuhud, seperti kakeknya Umar ibnul Khattab. Maka inilah dari Salim ibni Abdillah. Maka dengan ini selesai dari sanad dan selesai dari matan, dan kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa